Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasih Tuhan, syukur kepada Allah hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan kita yang berada dalam ruangan ini punya latar belakang yang berbeda-beda. Etnis, suku, kita sangat beragam. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada orang dengan latar belakang Batak, Jawa, Sunda, apalagi Timor, apalagi mana ya, Minahasa, ada lagi Toraja, ada ya. Wah, banyak banget, beragam. Nah Bapak Ibu, keberagaman seperti ini kita bisa menikmati dan kita bisa hidup dengan enak gitu ya, di konteks sekarang. Tapi dalam konteks Roma Bapak Ibu, susah. Dalam konteks Roma atau hampir di banyak tempat yang lainnya, hidup dalam keberagaman itu sesuatu yang sangat susah dilakukan. Bahkan termasuk di kalangan orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Kristen. Apalagi kalau bercermin dari surat Roma ini, yang berasal dari abad pertama, saat kekristenan itu baru tumbuh, susah. Karena rata-rata orang hidup berdasarkan kelompoknya. Kelompoknya ini bisa terdiri dari ya sama-sama etnisnya, orang Eropa, orang Asia, orang Roma, orang Yunani, masing-masing. Atau bisa juga berdasarkan bahasa, kesamaan bahasa. Di Papua saja, kalau konteks kita sekarang ya, di Papua saja itu beda kabupaten udah beda bahasa, atau beda kecamatan udah beda bahasa, gitu ya. Itu kondisi real di Indonesia kayak begini. Tapi untuk konteks di Roma pada abad pertama itu susah untuk mereka dapat hidup secara baik dalam keberagaman, susah. Dalam kehidupan persekutuan, kalau mereka bergereja gitu ya, lagi kumpul untuk berkebaktian, ya mengikuti ritual dari awal sampai selesai. Tapi selesai kebaktian, kalau kita di GKP Seroja ini Bapak Ibu, ada coffee morning atau tea morning ya. Ada juga snacknya kan? Karena kita punya kultur, kita punya kebiasaan, habis kebaktian itu masih ngeriung, kalau kata orang Sunda. Betul ya? Masih kongko-kongko, masih tanya-tanya. Inang, bagaimana kabarmu? Gimana anakmu yang itu ya Pak? Betul kan? Ngobrol itu. Karena itulah kekasannya kita yang ada di lingkungan GKP itu modelnya kayak begitu Bapak Ibu. Nggak cukup kebaktian 1 jam, 1,5 jam, kumpul bareng-bareng itu nggak cukup. Masih harus ada waktu tambahan, extra time. Kalau sepak bola tuh ada tambahan ya kan? Masih ada injury time-nya itu untuk ngobrol di luar. Dan itu perekat yang terjadi di antara kita, yang membuat satu sama lain itu saling kenal. Maaf Bapak, dari mana ya? Kayaknya saya baru lihat hari ini. Di GKP itu berani orang bertanya begitu. Betul nggak? Ya kan? Di GKP orang berani bertanya seperti itu. Nona dari mana kan? Saya baru lihat hari ini. Nona dari mana? Dari Ambon. Nona dari Ambon itu. Nona Ambon yang manis-manis lah. Ada masing-masing dengan gayanya berbicara, tapi bisa bertanya seperti itu. Akrab. Tapi jangan pikir itu terjadi Bapak Ibu di jemaat Kristen di Roma di abad pertama. Gak ada itu yang model kayak begitu. Karena mereka hidup berkelompok sendiri-sendiri, maka ketika terjadi kebaktian ya hanya sebagai ritusnya saja. Tapi ikatan emosional berat. Apalagi dengan mengingat bahwa orang dalam konteks latar belakang Roma, orang yang berkeluarga negara Roma, itu punya hak spesial dibandingkan yang berkeluarga dengan yang lain. Misalnya Paulus itu kan dui keluarga negaraan dia. Dia orang Yahudi, dia juga orang Romawi. Dia punya hak yang spesial. Jadi jet set gitu, status jet set, status sebagai yang pokoknya jempolan lah gitu kan orang Roma. Itu punya
dampak tersendiri di sisi batinnya. Merasa, oh aku lebih unggul, kamu bangsa bawah gitu kan di sana, lebih rendah. Itu strata sosial itu jadi berdampak dalam relasi yang mereka bangun. Nah, Bapak Ibu, ini jadi persoalan di konteks jemaat Kristen di Roma, itu jadi persoalan. Persoalan lebih lanjutnya adalah bahwa pekabaran Injil itu jadi terhambat gara-gara ini. Makanya tadi kita perhatikan dari ayat yang keberapa tuh? Dari ayat yang ke-14. Ya. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Itu adalah gambaran tidak ada komunikasi antara kelompok ini dengan kelompok yang lain. Pemberitaan itu jadi terhambat gegara relasi, Bapak Ibu. Satu sama lain itu terhambat. Gimana ya saya ngomong ya sama orang Romawi? Dia kan atasan, dia kan statusnya lebih tinggi. Gimana saya ngomong? Bagaimana saya memberitakan tentang kabar Tuhan Yesus? Itu tanda tanya itu. Jalannya tuh susah. Gimana ya? Ya mirip lah kalau seandainya Bapak Ibu mendapatkan tugas perutusan dengan sederhana gitu ya. Lalu Bapak Ibu harus berhadapan dengan orang yang strata sosialnya kayak jauh gitu, strata ekonominya jauh di atas gitu. Coba melakukan pekabaran Injil terhadap orang-orang seperti itu. Caranya yang akan Bapak Ibu ambil bagaimana? Langsung ketuk pintu. Bapak Ibu maaf, sudah percaya pada Tuhan Yesus? Siapa lo? Pulang. Relasi itu juga terjadi pada masa itu. Mereka bingung bagaimana menceritakan tentang Tuhan Yesus, sementara di antara mereka tidak terbangun dengan baik. Kan pekabaran Injil itu kan terbangun juga salah satu faktornya melalui relasi, betul nggak? Dari pertemanan, dari hubungan baik. Yang mulanya tidak baik, mau coba dijembatani, baru bicara, betul nggak? Pekabaran Injil kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba, semua yang belum percaya pada Tuhan. Enggak begitu kan. Ada tahapan-tahapannya. Salah satu yang punya pengaruh besar itu adalah pola relasi. Sekali lagi, di Roma itu punya persoalan. Persoalan relasi itu yang menjadi penghambat juga pekabaran Injil. Nah, kita di Indonesia sungguh bersyukur sebetulnya. Saya selalu bangga menyebut diri sebagai orang Kristen di Indonesia. Orang Indonesia yang beragama Kristen. Saya selalu bersyukur tinggal di Indonesia. Karena di Indonesia ini jadi surga yang luar biasa, Bapak Ibu. Surga dari banyak hal. Keberagaman kita ini sungguh luar biasa. Sebelum kelompok feminis, sebelum kelompok LGBT, Bapak Ibu tahu ya singkatan LGBT? Tahu ya? LGBT, lelaki gelap bininya 3. Bukan ya. LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kelompok-kelompok yang dianggap sebagai kaum homoseksual gitu ya. Nah, sebelum mereka menggunakan pelangi sebagai simbol mereka, saya sejak masih kuliah, waktu mulai belajar khotbah gitu kan, saya selalu membayangkan gereja di Indonesia, juga Indonesia itu adalah pelangi yang luar biasa indahnya. Karena di dalamnya ada banyak warna di sini. Pulau-pulau yang di Indonesia ada sekitar 17.000, besar dan kecil. Bahasa yang ada di Indonesia ada kurang lebih, katanya nanti bisa dikoreksi, sekitar 7.000 bahasa di Indonesia. Betul gak sih? Betul? Ya silahkan hitung lah. Iya, contohnya ya di Papua saja, kabupaten yang ini, kelurahan yang berbeda ada beda bahasa. Dan di Indonesia ini kita punya bahasa yang luar biasa. Indonesia itu, bahasa Indonesianya
Bahasa Sunda itu bahasa yang selalu tumbuh. Keunikan bahasa Indonesia itu selalu tumbuh, nggak mandek. Nggak mandek. Dulu mana ada orang mengenal dalam jaringan. Tapi seiring dengan pertumbuhan itu juga ada kata-kata, ada istilah-istilah yang mulai terlewatkan gitu kan. Karena tidak banyak dipakai lagi. Contohnya diejawantahkan. Ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, banyak geleng-geleng. Diejawantahkan. Dulu tuh zaman Orde Baru itu sering muncul juga istilah itu, diejawantahkan, diwujud nyatakan. Nah, ya kan? Atau ada istilah-istilah yang ya dulu sering dipakai, sekarang udah hampir tidak pernah lagi dipakai. Tapi ada istilah-istilah yang dulu belum pernah muncul, sekarang sudah muncul. Bahasa Indonesia itu kayak begitu, luar biasa unik bahasa Indonesia. Tadi saya nyebut soal dalam jaringan, perundungan. Perundungan tahu ya? Nah, walaupun memang rundung itu dari bahasa Melayu kuno juga, rundung, dirundung penderitaan. Udah dirundung penderitaan, udah ya rundung ya penderitaan, dibuat di menderita. Bahasanya luar biasa. Kita masing-masing dalam ruangan ini pun sudah menggambarkan perbedaan yang luar biasa. Kita di Indonesia luar biasa bersyukur harusnya. Apalagi dengan Pancasila yang begitu luar biasa. Ada kan? Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi di Indonesia kita begitu luar biasa. Etnisnya begitu beragam, bahasanya begitu beragam, kebiasaan-kebiasaannya beragam, termasuk juga salah satu yang buat saya bangga, makanannya Bapak Ibu. Betul ya? Makanannya beragam. Beragam. Saya pikir kalau dihitung-hitung jumlahnya itu rasanya jutaan menu di Indonesia. Jutaan loh. Orang Batak aja coba, berapa banyak jenis makanannya. Dari bahan yang sama itu bisa tercipta puluhan makanan, betul nggak? Dari kelapa, ada ombus-ombus, ada pohul-pohul, ya kan? Ada lapet. Oke. Dari ikan mas, ada arsik. Nah. Dari B2, wah, mantap. Bicara soal makanan, beragam luar biasa. Kita diikatkan oleh sesuatu yang apa ya? Chemistry-nya kita udah dapat Bapak Ibu. Chemistry-nya kita di Indonesia itu udah dapat. Karena diawali oleh pejuang-pejuang bangsa yang luar biasa, yang berjuang bukan hanya untuk kelompok, tapi berjuang untuk Indonesia. Saya orang Betawi, saya Indonesia. Saya orang Ambon, saya Indonesia. Saya orang Manado, saya Indonesia. Saya orang Jawa, saya orang Indonesia. Betul nggak? Betul. Ikatannya tuh udah dapat. Sehingga sebetulnya pola relasi yang sudah dibangun di Indonesia itu sudah oke banget. Tantangan pertama yang dihadapi oleh orang Roma sudah diselesaikan di Indonesia. Tinggal selanjutnya tugas kita sebagai pengikut Kristus ngapain? Mewartakan kabar baik. Orang di Roma kesulitan mengabarkan kabar baik karena ada hambatan pertama ini. Relasinya terhambat. Nah, kita relasinya sudah dibangun dengan baik. Keberagaman tidak menjadi penghambat. Kita sudah diberikan berkat luar biasa oleh Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan? Peran kita apa? Tidakkah kita bersyukur kepada Tuhan, lalu memanfaatkan kesempatan yang baik itu untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus? Atau jangan-jangan sebetulnya ada bara, ada api dalam sekam yang satu ketika itu akan membakar dan membuat Indonesia terpecah-pecah lagi? Saya rasa tidak begitu. Itu ketakutan-ketakutan tertentu yang kadang-kadang tidak terlalu beralasan juga. Memang yang namanya urusan beragama itu urusan pribadi. Betul. Tapi selalu ada jalan kan untuk bercerita tentang Tuhan Yesus.
Saya mengingat satu momen ketika salah seorang artis di Indonesia itu mendapatkan Grammy di Amerika. Ya, karena posisinya ya. Ada yang ingat siapa namanya? Grammy di Amerika. Dan dia kemudian mengatakan, puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan Yesus. Oh, Agnes Mo. Ya, saya bukan pengagum Agnes Mo, tapi maksud saya adalah kita bisa terinspirasi dari apa yang dilakukannya. Dari hal-hal kecil, dari hal sederhana, kita bisa lakukan. Berani gak kalau kita kemudian berkumpul, kemudian kita mendapatkan berkat tertentu, kita menonton sesuatu, lalu kita bersyukur dengan mengatakan, puji Tuhan, haleluya. Kadang-kadang kita melihat juga kiri kanan, enggak usah lah. Sederhana lah ya, hal sederhana seperti itu. Cara yang bisa kita lakukan. Sementara kita sudah mendapatkan berkat yang luar biasa, relasi yang begitu baik di Indonesia, maksimalkan ini. Keluarga Kristen yang ada di Indonesia. Lebih spesifik lagi, kita sebagai anggota GKP mendapatkan panggilan untuk memberitakan kabar baik di wilayah Jawa bagian Barat. 3 provinsi, Jawa Barat, DKI, Banten. Dengan segala keberagamannya juga. Kita sedang dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan ini. Jembatannya sudah diberikan oleh Tuhan. Apa itu? Relasi yang baik. Maksimalkan. Kalau jemaat Kristen yang ada di Roma pada akhirnya bisa bertumbuh, padahal mereka punya tantangan, mestinya kita sekarang lebih mudah lagi untuk menyampaikan kabar baik. Betul nggak mestinya? Mestinya begitu. Yang dibutuhkan apa? Tekad. Keterpanggilan kita untuk menyampaikan kabar baik itu. Tekad untuk memberitakannya itu mulai dari sikap kita, perilaku kita, tutur kata kita, bahkan menyampaikan narasi-narasi tentang Tuhan Yesus. Gak perlu ada kekhawatiran, gak perlu ada ketakutan. Ceritakan. Saya belajar dari pengalaman saya secara pribadi. Ini ketika saya masih berproses, saya masih remaja. Jujur, dulu saya sangat dihantui ketakutan karena beda agama. Jujur, ada ketakutan. Bahkan kalau saya naik kereta dari kampung saya, kampung saya nggak ada kereta gitu kan. Dari Pasar Senen sampai ke Yogyakarta. Itu kalau ada orang mulai bertanya, agamamu apa dek? Saya bilangnya apa? Saya ateis. Jujur, tapi itu masa lalu saya. Saya belajar dari pengalaman bahwa saya nggak perlu takut lagi untuk mengatakan saya adalah anak Tuhan, saya adalah Kristen. Saya belajar dari pengalaman. Itu juga bisa kita lakukan. Dalam konteks kita hari-hari ini, Bapak Ibu, lihatlah Tuhan sudah mengaruniakan berkat yang luar biasa. Dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan keluarga kita sudah terbiasa dengan keberagaman. Dalam konteks masyarakat kita juga sudah terbiasa dengan keberagaman. Dan itu adalah jalan yang sungguh luar biasa baik untuk kita dapat memberitakan kabar baik. Pakai kesempatan ini dengan baik. Beritakan tentang Tuhan Yesus. Bahwa kalau seseorang kemudian menjadi percaya dan meminta diri dibaptis, itu adalah bagiannya Roh Kudus. Tugas kita adalah memberitakannya. Pengakuan orang dapat percaya pada Tuhan, itu adalah perannya Roh Kudus, bukan kita. Bukan wilayah kita, itu peran Roh Kudus. Tapi tugas kita memberitakan. Beritakan. Baik atau tidak baik waktunya, kata Paulus kepada Timotius. Itu juga yang kita ambil perannya. Hari ini dalam keberagaman, maksimalkan waktu yang ada. Jadikan keluarga kita menjadi awal pemberitaan tentang kabar baik. Tuhan berkati. Amin.